Bener-bener berdarah loh. Nggak tahu lagi deh, mulutnya itu udah berdarah. Mudah-mudahan sih yakin ketolong burungnya, karena untungnya paruh bawahnya nggak sampai copot, cuma di bawah paruhnya itu bolong. Akhirnya kalau misalnya dia makan sendiri, itu biji-bijiannya keluar dari bawah paruh guys. Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Maaf guys, hari ini tuh saya kurang bersemangat karena ada salah satu tragedi ataupun kejadian yang ngebuat saya tuh nyesel banget, senyesel-nyeselnya, karena ada salah satu burung parkit Australia yang terluka sampai kulit di bawah paruhnya itu bolong dan paruhnya itu bolong guys. Untung aja masih ada untungnya, paruh bawahnya nggak copot. Jadi tadi tuh saya masuk kandang, saya kaget ngelihat kandang di dalam sana ada salah satu parkit Australia yang saya kira ngegantung guys. Posisinya tuh saya kira paruhnya ngegigit kawat, saya kira kayak gitu. Kakinya udah ngegantung dua-duanya dan dia udah sengau-sengau. Pas saya datengin ke situ, ternyata kawatnya nyangkut di dalam paruh bawah guys, sampai bener-bener jebol dan bolong banget. Saya bener-bener akhirnya kayak merasa bersalah banget. Padahal ini kandang tuh selama 2 tahun tuh ya begini aja kondisinya, nggak pernah saya rubah. Ada sih saya rubah sedikit-sedikit, maksudnya yang di bagian dia nyantol itu selama 2 tahun udah kayak gitu guys, nggak ada perubahan. Dan baru kejadian kali ini si burung parkit Australia sampai nyantol kayak gitu, sampai ngunci di bawah paruhnya. Wah, merinding saya masih guys, karena ya merasa itu kayak kesalahan banget buat saya, agak teledor di bagian situ guys. Jadi langsung aja kita lihat ke dalam kandang, kira-kira kayak gimana bentuk si kawat yang sampai bisa ngebuat si parkit Australia luka itu. Yuk langsung kita masuk ke kandang. Aduh guys, sebenarnya tuh saya masih agak sedih banget, apalagi masuk kandang ini tuh sampai ngelihat kawatnya lagi tuh merinding guys, bener-bener merinding karena bener-bener masuk banget ke bawah tenggorokannya, itu bener-bener berdarah semua satu mulutnya. Itu burung kelihatannya sih burung baru guys, yang kemarin saya beli dan saya masukin ke dalam kandang ini. Jumlahnya kan total ada sekitar 10 ekor guys. Nah tadi tuh dia jadi ngaitnya tuh di sini nih guys nih. Ini masih ada bekas darah. Nih di besi ini dia ngait masuk dan ini masih ada darah. Bayangin aja sepanjang ini lehernya itu dari bawah paruhnya itu langsung ngait gitu dan dia ngegelantung guys. Ini masih darah, masih banyak nih tuh. Ini selama 2 tahun ini tuh nggak berubah guys. Dari dulu posisinya kayak gini dan saya sengaja tekuk ke atas supaya kalau misalkan burung dari bawah nggak ketusuk, ini malah akhirnya ketusuk dan ngegantung. Oh bener-bener merinding saya langsung lihatnya tuh. Saya kira paruhnya itu nyangkut di sini guys. Nih biasa gigit-gigit kawat kan nyangkut kan, wajar lah. Nah ini pas saya datengin itu bener-bener lehernya itu bolong. Leher bagian sini tuh bolong, ketancep sama si kawat ini guys. Kayaknya sih ini kandang bakalan saya bongkar nih si kayunya, karena nggak terlalu berguna juga si kayu ini. Jadi kita akan bongkar. Saya mau ganti pakai tangkringan yang kayak di atas aja nih guys tuh. Jadi saya mau ganti pakai tangkringan kayu kayak gitu aja, lebih aman dan juga lebih bisa nampung banyak parkit Australia buat nangkring. Ini juga nih guys, paku ini kan dulu kan udah dari lama banget nih. Ini emang nggak saya copot, ini lupa banget lah. Ini karena dulu nembus ke tembok. Seingat saya tuh ini saya tembusin ke tembok. Dan ini banyak banget kawat-kawat yang tajam kayak gini. Akhirnya sekarang ya udah deh kita bongkar aja daripada ada kejadian kayak gitu lagi kan. Dan ini kayu juga udah nggak terlalu berfungsi banget ya, mudah-mudahan aja nggak ada kejadian kayak gitu lagi. Ya udah saya mau bongkar dulu. Tadi sih burungnya udah saya kasih penanganan pertama, nanti kita bawa ke dokter hewan guys. Bi minta tolong dong Bi, Albi kita bongkar ini deh Bi. Merinding, bener-bener masih merinding, saya masih lemes banget kalau ngelihat burungnya itu pas nyantol. Aduh guys, bener-bener pusing, lemes, nggak karuan lah pokoknya lah. Ini kita copotin kayu yang ini aja dulu nih. Copot udah. Oke. Miringin ke bawah dulu aja. Ini kayaknya kalau yang kayu ini masih bisa kita masukin ke ini deh, ke kandang iguana deh. Buat iguana yang kayu ini. Tapi kita turunin aja dulu ke bawah.
Kayak yang ini apa yang ini ya? Yang ini aja yang panjang ya? Kayak bisa masuk ke kandang iguana ya? Oke, kita masih bisa manfaatin kayunya. Ini keluarin aja dulu, Be. Nah, yang sering banget terjadi itu biasanya kaki burung parakeet Australia pada patah di kandang besi yang ukuran 40 x 60. Itu biasanya nyangkut di tutupan dari kandangnya itu, guys. Itu sering banget kejadian. Jadi ring kakinya itu nyangkut dan si parakeet Australia kan sayapnya besar, dia berontak, guys, dan akhirnya kakinya patah. Kalau kejadian kayak gini sih saya baru pertama kali nanganin sampai bener-bener berdarah loh. Nggak tahu lagi deh, mulutnya itu udah berdarah. Mudah-mudahan sih yakin ketolong burungnya, karena untungnya paruh bawahnya nggak sampai copot, cuma di bawah paruhnya itu bolong. Akhirnya kalau misalnya dia makan sendiri, itu biji-bijiannya keluar dari bawah paruh, guys. Dan mudah-mudahan aja bisa ketolong. Mudah-mudahan dia pinter gitu, kalau dia makan ditahan pakai lidahnya masuk ke dalam tembolok, mudah-mudahan kayak gitu. Tapi sekarang sih saya lihat dia belum mau makan, otomatis saya harus kasih makan dia pakai lolohan, guys. Ini tinggal yang ini nih, Bi. Masuk, Bi. Di luar lagi rame banget anak-anak pada main nih, guys. Ini tadi kawat yang nyangkutnya. Aduh, saya masih merinding banget, masih lemes banget. Ini harus dipotong. Jangan sampai kejadian kayak gitu lagi. Nih kalian lihat. Saya masih ngerasain ngilu. Ini sih beneran tajam banget. Ini kesalahan saya, bener-bener kesalahan saya. Ini tajam banget. Dan ini kalian lihat masih ada darahnya. Darahnya udah agak kering karena tadi kejadiannya itu siang, guys. Saya nggak berani langsung nge-vlog karena saya utamain udah kesehatan burungnya dulu. Saya tolong burungnya dulu. Yang penting darahnya berhenti dulu. Tadi itu darah ngocor, burungnya cuma diem aja. Saya pegangin diem aja, terus saya peluk kan burungnya diem aja. Ini kita potong juga nih. Oke. Oke, yang ini kita coba masukin ke kandang itu aja kali ya, iguana. Tapi ngeganggu nggak ya di kandang iguana ya? Apa? Dipotong. Yang mana? Oh, bawah ngait juga. Oh iya, bawah ngait juga ternyata. Nah, ini padahal 2 tahun itu malah burung baru lagi yang kena. Burung-burung lama di sini tuh nggak ada yang jahil gigitin kawat, guys. Tapi yang namanya burung paruh bengkok, dia biasanya jahil apapun yang menurut dia unik, apapun yang menurut dia tuh tertarik lah buat dia, akhirnya digigit sama dia, guys. Ini kita potong kawatnya juga deh yang di sini, biar sekalian copot semua. Makanya kalau di kandang sebenarnya saya udah hati-hati banget. Kayak yang beresin kandang, saya minta jangan sampai ada benda ketinggalan, kayak misalkan sikat kawat ataupun apa gitu, supaya si hewan itu nggak sampai kena gigit kayak gituan. Malah kejadiannya sama kawat kayak gini, guys. Asli saya masih keinget yang tadi, guys, lemes banget. Ini parakeet Australia yang pada sehat-sehat nih, mudah-mudahan nggak ada kejadian lagi kayak tadi, guys. Ini kita gimana ya, masukin ke dalam kali ya. Sebentar, ini masuk ke dalam ada gunanya ya? Ada kali ya? Iguana nangkring ya. Ayo, Bi, coba masukin dulu. Ini kayu daripada nggak ada manfaatnya kan, main dibuang aja, sayang. Kita coba manfaatin dulu di dalam kandang iguana ini. Kali aja bisa bertengger iguana, guys. Bentar, bentar. Oke. Nggak masuk ya? Masuk nggak? Apa kita masukin ke sini dulu? Coba mundurin dulu. Oh, nggak masuk. Coba putar dulu. Kalau kayak gini nggak masuk. Coba serongin. Serongin ke sana, Bi. Ke sana, Bi. Coba yuk masukin gini. Yuk. Masukkan. Oke. Masuk terus. Nah, miringin aja. Udah, biar ntar gampang, masih gampang beresin kandangnya. Kayak gini aja kali, cukup. Udah cukup. Ntar ikat pakai tali biasa aja di sini. Enggak kok, nggak rubuh. Udah, jadi kayunya masuk ke dalam sini, guys.
Kita amanin dulu kandang yang parkit Australia. Saya takut ada benda-benda asing lagi sampai kena gigit si burung ataupun kena ke paruhnya lagi. Yang namanya ternak kayak gini deh guys, ada aja ujiannya, apalagi yang namanya makhluk hidup kan. Ada aja yang mati, ada aja yang kejepit lah, ada aja yang kena gigit tikus lah. Pokoknya ada aja kejadian-kejadian yang kayak gitu. Tapi ya kalau nggak kayak gitu, yang namanya ternak itu nggak stabil harga, terus juga nggak jadi tantangan, terus juga terlalu mudah yang namanya ternak. Kalau kayak gitu kan kita tetap mau nggak mau harus semangat, mau nggak mau harus terus berinovasi supaya kandang tetap aman dan juga supaya hewan-hewan di sini sehat-sehat semua guys. Oke, mudah-mudahan kandang ini aman sih. Saya mau lepas beberapa parkit Australia yang kemarin kondisinya juga sakit, ada beberapa yang sudah sehat yang siap buat saya lepasin ke kandang ini guys. Bi, minta tolong dong Bi, kandang yang parkit Australia yang burungnya pada sakit bawa ke sini. Oke, ini dia nih parkit Australia yang kemarin kondisinya sakit. Jadi di saya itu parkit Australia yang kondisinya sakit, saya karantina guys. Saya karantina. Terus pokoknya kalau di sini kan parkit Australia yang sakit itu dia posisinya jatuh pasti ke bawah dan nggak kuat naik ke atas guys, nggak kuat terbang. Jadi parkit Australia yang kondisinya kurus-kurus, nah ini nih kurus nih kondisinya nih. Ini kondisinya kurus banget. Nih kalian lihat, kemarin tuh mereka kondisinya sekurus ini guys. Nah tuh kurusnya bener-bener nyilet senyilet-nyiletnya. Jadi kalau misalnya burung sakit di sini tuh jarang banget dipegang-pegang guys. Jadi ya bener-bener mereka cuma makan, minum, dan terus minumannya kita kasih obat, makanannya juga kita kasih kuaci sama millet, dan kandangnya saya kasih penghangat guys. Jadi di pojokan kandang di dalam itu saya kasih penghangat. Nah ini parkit Australia yang sehat, ini kita tangkap. Nah ini kondisinya udah sehat banget. Tadinya kondisinya nyilet guys, tapi alhamdulillah, aduh kukunya nyantel lagi, nyangkut. Nah sip. Nah nih kalian lihat kondisinya sudah gemuk banget. Tuh. Sudah gemuk, udah nggak nyilet. Tuh kalian lihat kondisinya bagus, gemuk, nggak nyilet. Ini kita langsung lepasin aja. Sana. Sana 1, 2, 3. Wah, nggak bisa terbang. Karena lama di kandang nih, jadi nggak bisa terbang nih. Apa karena malam? Sini. Yuk, kamu terbang. Yuk, sini. 1, 2, 3. Up. Nah, kamu dari sini aja, dah nanti kamu terbang. Terus yang ini nih, ini juga kayaknya sehat nih udah nih. Kemarin kurus banget. Sekarang kita lihat kondisinya. Kondisinya udah cukup gemuk. Nah, segini sih gemuk nih kalian lihat. Ini bekas nyilet ya guys. Tuh tadinya bener-bener kurus banget, sekarang alhamdulillah sudah agak gemukan. Walaupun agak kurus sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini udah siap buat diterbangin lagi. Sana. Ah, sehat-sehat kamu. Terus yang ini udah siap belum ya? Yang ini belum nih. Nah, yang ini kita coba cek. Ini kondisinya juga kurus banget sebelumnya. Ini udah agak gemuk, tapi kayaknya masih kurus, masih kurang. Kita perlu rawat lagi loh, guys, tuh. Jadi udah agak gemukan ya. Kalau yang tadi kan yang pertama bener-bener kurus banget. Yang ini udah agak gemukan, tapi kita rawat lagi aja supaya benar-benar sehat total. Kalau yang ini sih dia jinak, jadi kita nggak masukin ke kandang sini karena udah terlalu manja banget. Ini kita masukin kandang lagi. Jadi ada 2 burung yang masih kondisinya masih nyilet banget dan mudah-mudahan cepat sehat. Tinggal yang ini nih kita lihat. Ini masa nggak bisa terbang, padahal di kandang tuh bisa terbang. Ini karena jinak nih, terlalu jinak nih mereka berdua nih. Yang satu bisa terbang, oke. Yang ini coba kita lihat. Terbang, 1, 2, 3, terbang. Iya, terbangnya kurang bagus. Tapi nggak apa-apa, malam ini kita lepas aja dulu di kandang. Jadi besok pagi kita coba cek lagi dia bisa terbang atau enggak. Kalau nggak bisa terbang, otomatis dia nggak bisa masuk kandang koloni. Kita masukin kandang kotak kecil-kecil aja, nanti kita ternak di kandang yang kecil guys. Kawat-kawat yang tadi mana? Kumpulin semua. Langsung bawa keluar aja. Nah, tempat makan di sebelah sini. Jadi tempat makan ini nggak boleh sampai ada tangkringan di atasnya. Kan kalau tangkringan yang ini kan posisi di situ guys. Jadi si burung itu kalau misalkan nangkring biasanya pada pup kan.
Nah, kalau pada pup itu jatuhnya ke bawah, pup itu nggak mungkin jatuhnya ke atas. Jadi kita hindarin yang namanya tempat makan itu di bawah tangkringan ataupun di bawah burung nangkring. Nah, kalau udah nggak ada batang kayu kayak gini, insya Allah sih jadi gampang buat bersihin kandang, dan ini kerasanya lebih luas karena kemarin ada batang kayu jadi kelihatannya agak lebih sempit. Sekarang saya mau ngecek dulu parkit Australia yang ada di atas. Kali aja ada yang lagi nelor. Dan sambil ngecek lagi guys kondisi kandang. Saya takut sampai ada parkit Australia yang luka lagi. Oke, kayaknya mereka belum pada bertelur lagi guys. Oh nih ada satu telur. Ini ada satu telur. Kita cek gelodokan yang lain. Sebelah sini nggak ada telur. Sebelah sini juga nggak ada telur. Kayaknya besok saya mau copotin semua gelodokan yang ada di sini, terus saya mau cuci dulu, saya mau bersihin dulu, supaya mereka ketika bertelur itu kondisi glodok bersih guys. Karena ini yang periode kemarin saya nggak cuci, jadi mereka nggak pada mau bertelur nih guys. Harusnya dicuci dulu. Nah terus parkit Australianya saya mau buat tangkringan kayak gini lagi nih. Nah jadi pakai kayu kayak gini saya mau buat lagi. Satu ngebentang dari sini ke sana. Jadi si parkit Australia banyak tangkringannya, cukuplah sekitar 3-4 tangkringan, jadi aman. Kita coba cek-cek lagi, saya takut banget ada masalah lagi di kandang. Ada benda tajam lagi, ataupun sampai si parkit Australianya nyangkut lagi. Oke ini aman. Oke guys, insya Allah aman kandang. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Sekali lagi, kita yang penting udah berusaha sebaik mungkin memberikan yang terbaik buat hewan peliharaan kita. Kalau misalkan ada kejadian yang kayak gini, tetap sebenarnya penyesalan buat saya. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Kita dari kayak gini kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki. Dan mudah-mudahan nggak terjadi lagi hal yang seperti ini guys. Buat teman-teman pokoknya yang punya kandang kotak 40x60, kalian tetap hati-hati. Karena kadang-kadang ya parkit Australia itu suka kejepit di antara celah-celah besinya, yang besi antara penyambung. Pokoknya kan ada besi, kalau yang 40x60 kan itu besinya ukurannya 1 cm 1 cm. Nah besi yang di bagian penyambung kotaknya itu kan ada celah dikit kecil banget. Nah itu biasanya kaki sering banget nyangkut. Terus di bagian yang pintu yang bentuknya kayak gini, nanti saya tunjukin di video. Itu biasanya sering banget kejadian parkit Australia kakinya keluar, terus akhirnya si ring kakinya nyangkut di pintu itu, dan akhirnya ngepak-ngepak itu terjadi, biasanya kakinya patah. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Dan kayak tadi guys, ini baru banget kejadian sih di kandang kayak gini. Si parkit Australianya itu nyangkut di kawat. Jadi buat teman-teman yang pakai kawat di kandang, kalian harus hati-hati. Tadinya saya nggak mau pakai kawat karena tali itu bisa putus guys sama parkit Australia. Jadi saya pakai kawat supaya kuat tujuannya. Malah kejadian kayak gini. Untung aja baru 1 ekor parkit Australia yang kayak gitu. Jadi ya saya nggak mau sampai keulang lagi, sampai ada parkit Australia yang lain kejadian kayak gitu. Makanya saya bongkar aja sekalian. Dan saya nanti bakalan ngecek kandang-kandang yang lain. Jangan sampai ada benda-benda tajam ataupun kawat-kawat yang posisinya ngegantung kayak tadi guys. Oke guys, jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini. Dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa, supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah. Dan saya mohon minta doanya buat teman-teman, mudah-mudahan parkit Australia yang tadi luka, mudah-mudahan bisa sehat dan selamat guys. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya, bye-bye.